Setelah berhasil mengekstrak data dari step file, membersihkan duplikasi, menghitung statistik, dan menghasilkan laporan TXT dan Excel. Sekarang, kita beralih ke fase kedua, visualisasi data. Fase ini mengambil output dari fase pertama, yaitu file laporan TXT dan mengkombinasikannya dengan file peta GPX dan citra satelit untuk membuat animasi visualisasi dinamika gumuk pasir dari tahun ke tahun. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke fase kedua yang ditandai dengan lingkaran A, yang menandakan output dari fase sebelumnya. Skrip visualisasi berjalan independen menggunakan Python standalone dengan library Matplotlib, Pil, dan NumPy. Di sini yang pertama ada parse report file. Sini teman-teman. Bisa dilihat di layar. Nah, fungsi ini menggunakan regex pattern untuk mengekstrak data dari file txt. Pattern ini menangkap 6 grup data, yaitu tahun, jumlah poligon, total luas, luas maksimal, luas minimal, dan rata-rata. Semua nilai luas dikonversi dari hektar ke meter persegi dengan mengalikan 10.000. Yang kedua, ada search file peta. Nah, sebelum itu kita telah membuat layout peta yang bersumber dari file SHP dari BGPGP. Di sini kita bisa melihat petanya. Di sini layoutnya dengan keterangan yang berwarna merah adalah museum, warna kuning gumuk pasir, warna hijau adalah zona inti, dan hijau tua adalah zona gumuk pasir. Di sini dilihat adalah tahun 2024, yang mana sebelumnya juga kita bisa mengganti ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari file peta dalam format JPEG. File-file ini berisi peta distribusi gumuk pasir untuk setiap tahun. Fungsi ini menggunakan glob untuk mencari file dengan ekstensi GPG atau GPX. Case insensitive. Pencarian dilakukan rekursif sehingga file di subfolder juga akan ditemukan. Langkah yang ketiga adalah search citra satelit. Selain peta, kita juga mencari citra satelit untuk setiap tahun. Citra ini akan ditampilkan sebagai overlay informasi tambahan. Pada fungsi ini, mencari file citra dengan berbagai format, JPG, JPX, PNG, TIFF, dan TIFF-FF, pattern pencarian juga fleksibel, misalnya 2019 JPG, citra 2019 TIFF, tahun 2019 PNG, dan lain-lain. Jika tidak ditemukan, fungsi return none dan visualisasi akan menampilkan placeholder. Langkah yang keempat adalah loop setiap tahun.
Setelah semua file dikumpulkan, kita masuk ke loop utama yang memproses visualisasi untuk setiap tahun. Loop ini melakukan iterasi melalui setiap tahun yang memiliki peta. Kita cek apakah statistiknya tersedia. Untuk setiap tahun, jika ya, kita lanjut ke pembuatan layout. Selanjutnya adalah Create Layout. Sekarang kita masuk ke jantung visualisasi. Pembuatan layout menggunakan Matplotlib Grid Page dengan konfigurasi 2 baris kali 3 kolom. Figur berukuran 20 x 12 inch untuk resolusi tinggi. Grid Page membagi area menjadi 6 sel. Baris pertama lebih tinggi, rasio 2:1. Kolom ketiga lebih lebar, rasio 1,2 banding 1,2 banding 1,5. Title menampilkan frame, number, dan total frames. Selanjutnya akan muncul diagram visual layout grid page. Layout terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, ada peta distribusi di kiri atas. Selanjutnya, citra satelit di kanan atas. Selanjutnya, grafik tren di kiri bawah. Selanjutnya, dan tabel statistik di kanan bawah. Langkah ke-6 ada load and display peta. Komponen pertama yang kita render adalah peta GPA. Peta GPA dibuka menggunakan Peel Image Open dan ditampilkan dengan Unshow. Axis dimatikan untuk tampilan bersih. Jika terjadi error, pesan error ditampilkan di Center Access sebagai fallback. Langkah ketujuh adalah load and display citra. Komponen kedua adalah citra satelit dengan dukungan format raster. Script mendukung dua jenis format, TIFF atau TIFF-FF, menggunakan rasterio jika tersedia, dan format standar seperti JPG atau PNG menggunakan PIL. Untuk field TIFF multiband, kita stack 3 band pertama menjadi RGB dan normalisasi nilai pixel. Jika citra tidak tersedia, ditampilkan placeholder text. Langkah ke-8 adalah plot graphic trend. Komponen ketiga adalah graphic time series yang menampilkan tren perubahan total luas dari waktu ke waktu. Grafik ini menggunakan cumulative animation effect. Hanya data hingga tahun current yang ditampilkan, atau hanya data hingga tahun sekarang yang ditampilkan. Ini menciptakan efek grafik yang tumbuh dalam animasi GIF. Line plot dengan marker O biru, area di bawah kurva diberi shading transparan. Tahun sekarang di highlight dengan marker merah besar. Setiap titik data diberikan annotation dengan nilai luas dalam box putih semi-transparan.
Axis configuration, x-axis, menampilkan semua tahun dengan spacing 0,5 di kiri dan kanan. Y-axis di scale dengan margin 15% di atas dan 15% di bawah. Nilai minimal dan maksimal untuk proporsi visual yang baik. Grid ditambahkan dengan transparansi 0,3, top dan right spin dimatikan untuk tampilan lebih clean dan modern. Lanjut ke langkah yang ke-9 adalah generate table statistik. Komponen keempat adalah tabel statistik yang menampilkan metrik kunci untuk tahun sekarang. Tabel berisi 6 baris, antara lain header, total luas, rata-rata terbesar, rata-rata terkecil, dan delta luas. Delta luas dihitung sebagai selisih dengan tahun sebelumnya. 0 jika tahun pertama. Format plus untuk positif dan minus untuk negatif. Table scale vertikal 2,5 untuk crow height yang lebih tinggi dan mudah dibaca. Cell styling, header memiliki background abu-abu gelap dan teks bold. Kolom metrik berwarna abu-abu muda, kolom nilai berwarna putih, row delta luas menggunakan conditional coloring, hijau muda untuk peningkatan luas, merah muda untuk penurunan. Ini memberikan insight visual cepat tentang tren perubahan. Baik, selanjutnya langkah yang ke-10 adalah Save Frame PNG. Setelah layout lengkap, frame disimpan sebagai file PNG. Setiap frame disimpan dengan nama frame tahun.png menggunakan DPI 150 untuk kualitas tinggi tapi ukuran file reasonable. Parameter box inci memastikan tidak ada white space berlebih. File path ditambahkan tulis frames untuk proses selanjutnya. Figure di close untuk free memory sebelum iterasi berikutnya. Langkah ke-11 adalah compile frames to GIF. Setelah semua frame selesai dibuat, kita compile menjadi animasi GIF. Semua frame PNG dibuka sebagai till image object dan dikompile menjadi GIF. Parameter penting, save all true untuk menyimpan multiple frames. Append image untuk menambahkan frame kedua dan seterusnya. Duration 1200, artinya setiap frame ditampilkan selama 1,2 detik, dan loop 0 untuk infinite loop. Parameter optimize false mempertahankan kualitas maksimal tanpa kompresi berlebih. Selanjutnya, langkah terakhir, langkah yang ke-12, yaitu output dan end. Output akhir dari fase visualisasi adalah dua jenis file. File GIF adalah output utama yang dapat langsung diputar untuk melihat animasi dinamika gumuk pasir. Individual frame PNG juga tersimpan untuk keperluan analisis detail atau editing manual. Dengan ini, fase 2 visualisasi selesai. Selanjutnya kita akan melihat demo output. Mari kita lihat hasil akhir dari workflow ini. Animasi menampilkan perubahan distribusi dan luas gumuk pasir dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Perhatikan beberapa elemen kunci. Yang pertama, ada peta distribusi. Di kiri atas, menunjukkan sebaran spasial gumuk pasir untuk setiap tahun. Kita bisa melihat perubahan lokasi dan extent gumuk pasir. Yang kedua,
ada citra satelit. Di kanan atas memberikan konteks visual dari kondisi aktual area tersebut. Yang ketiga, grafik tren di kiri bawah menunjukkan tren perubahan luas secara kuantitatif. Line yang naik atau turun mengindikasikan ekspansi atau kontraksi gumuk pasir. Selanjutnya yang keempat, ada tabel statistik. Di kanan bawah, tabel statistik memberikan angka-angka detail. Total luas, rata-rata per poligon, gumuk terbesar dan gumuk terkecil, serta delta luas yang menunjukkan perubahan dari tahun sebelumnya. Warna hijau atau merah pada delta memberikan insight cepat apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Frame counter di title membantu tracking posisi kita dalam timeline. Durasi 1,2 detik per frame cukup untuk membaca informasi, namun tetap menjaga flow animasi. Workflow ini menghasilkan data kuantitatif akurat untuk evaluasi efektivitas program restorasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024. Visualisasi temporal memungkinkan pembaca memahami dinamika perubahan tanpa perlu ekspertis teknis geospasial. Yang paling penting, metodologi ini dapat direplikasi untuk monitoring berkala hingga target restorasi tahun 2029, memberikan desain data untuk penelitian dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kedua fase bekerja secara berurutan, namun independen. Output fase 1 menjadi input fase 2. Modularitas ini memungkinkan flexibility. Jika ada update data terbaru, kita bisa rerun fase 1 saja tanpa mengubah visualisasi atau sebaliknya. Sistem ini dapat di-scale untuk dataset yang lebih besar atau diadaptasi untuk monitoring area gumuk pasir lain dengan sedikit modifikasi parameter. Dengan demikian, workflow ini tidak hanya melayani kebutuhan analisis saat ini, tetapi juga menjadi fondasi untuk monitoring jangka panjang program restorasi gumuk pasir parang kritis sebagai warisan alam yang bernilai ekologis dan budaya tinggi. Teknologi yang digunakan antara lain QGIS Python Console untuk batch processing data spasial, Python libraries seperti Matplotlib, PIL, NumPy, dan OpenPixel, regex untuk pattern matching dan validasi data, Matplotlib GridPage untuk layout manajemen multi-komponen. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk memahami workflow analisis spasial temporal dan kontribusinya terhadap upaya konservasi ekosistem pesisir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Geomaritim for a better maritime. See you on the next wave.